Kemarin sih ya. Oh, Iya, sekarang kan kita di modul 2 ya. Modul Hmm, modul 6 pelajaran 2. hmm. Sebelum ke sini yang kemarin aman, Din? Aku udah coba baca-baca sekalian nyari tahu beberapa fungsi-fungsinya itu. Terus? Em, sama, tapi belum nyampe akhir sih, belum semuanya, soalnya lagi pekan ujian. Oh, iya bener. Ujiannya Iya. belum selesai? Udah, hari ini terakhir. Oke, I see. Oke, Terus terus ini Din, ya. lombanya mau ikut? Kenapa? Lomba, lomba. Oh, lombanya. Iya, udah baca kan? Iya. Yes. Em, aku lagi diskusin dulu sih sama orang tua aku. Bagusnya gimana gitu. Oh iya ya, silakan aja ya. Karena kalau Hmm, banyak kegiatan juga nanti ini. Ya nanti kalau Dina ikut kasih tahu kakak ya, kakak mau kumpulin kalian soalnya di boleh. apa? Ya di grup tertentu mau bahas ya mungkin kakak punya list project, siapa tahu kalian mau idenya dari situ nanti kembangin yang itu Hmm, atau project kalian sendiri gitu. iya. Oke. eh Kalau nggak ada pertanyaan buat yang kemarin, berarti kita lanjut ya. Oke. Aku lagi buka algoritmiknya dulu. Oh, ya, silakan, silakan. Maksudnya ini kan, saya belum share screen. PS Code kan, kita nggak lagi pakai platform nanti nih, Din. Iya. Oh ya Kak, Oke. yang kemarin itu, yang kakak bilang gak usah jadi di download tuh gimana? Ya, kayaknya bisa deh. Mau share screen? Ayo, share screen. Kita arahin gimana? Mampus lu. Oke, Din. Mana dia? PS Um, Code-nya langsung. Discordnya. Sabar, Iya. sabar, sabar. Tapi semoga nggak error ya, kakak juga nggak tahu nih. Itu Amin. saran dari ini aja sih. Oke, Belum kelihatan, jadi jadi seperti apa? Bagaimana? Maaf belum banget Kak. kelihatan, Din. Ya. Eh, oh, Stop share salah dulu. window. Oke. Ya, ya. Nah, ini. Nah, udah Kak? Iya. Nah, sekarang di extension itu tuh yang kayak ada jam itu. Jam. Bawah-bawah. Nah, itu tuh. Itu extension. Oke. Nah, cari algo Python. Algo Python. Nah, itu Ini, paling atas. Ya, bentuk langsung ular. install. Bentar. Hmm. Oke. Oke, yes. Nah, sekarang Wow. bentar. Restart. Eh, Oke. It's okay. oh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Lagi It's checking okay, it's dulu. okay. Oke, ini aku share screen lagi ya. Boleh, boleh.
Oke. Ini aku login. Login dulu. Aduh, udah deh sama aja. Iya, login dulu, Din. Panjaitan. Panjaitan. Next. Oke. Password. And then login. Eh, Oh, kok salah sih? Bener. Bener-bener. Aduh, aku pakai auto fill lagi. oke. Sebentar. Kakak liatin. Hmm, Dina. 7552. 2775 nggak sih? Tujuh tujuh lima 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 dua. dua dua tujuh Oke. tujuh 7552. Oke. Sip. Nah, udah ya, bentar. Wow, masuk. Udah ya. Nah, sekarang course Ya, modul 6. Lesson saya udah buka kan? Ya, loh. Oh ya, udah lesson 2. Atau lesson sebelumnya juga boleh. Lihat-lihat aja. pesan satu dulu ya. Iya, lesson 1 dulu. Astagfirullah. Kenapa, Kak? Enggak ada. Oh, oke. Random banget. Oh ya, Kak. Kenapa? Hari ini Ah, aku ini. ulta loh. Oh, wow. Masa Yes. sih? Iya. Selamat ulang tahun, Dina. Oh, pantes ya. Oh, oh. Kenapa? Kayak Dina, ya nggak biasa ininya. Penampilannya mungkin habis Oh, ke party atau apa gitu. Kayaknya orangnya iya. habis ke party gitu. Tuh kan? Habis ngerayain lah. Iya. Iya, Ke ya. soalnya 17, jadi dirayain. Oh, raya. Wow, Oke, ini udah, Kak. 6 Desember ya. Ah, ini di skip aja, di next aja. Oh, skip aja. Next aja, next aja. Ini materinya ya, Itu yang kemarin. Ya, next aja. oh, yang Itu kemarin. buat link sih, link buat install PS apa? Algo PS Code-nya. Tadi Oh, yang ini sebelumnya. Yang ini yang sebelumnya nggak yang usah ya? enggak ya yang enggak usah. Oh ya, oke. Beda Berarti ini balik ya? ukurannya agak beda ya, gue tuh profile. Beda Hmm. ukurannya cuma 6 MB sih. Mungkin itu karena algo ya, Oh, enggak tahu. Kemudian tinjauan, nah ini soal-soal kemarin. Gak pikir ini ya, kakak nge-skip ini karena kak pikir Dina ini. Tapi kalau mau jawab silahkan sekarang ya. Apa itu kelas? Template. boleh. Iya, Udah kelas itu belajar, udah template. duluan. Template. Iya, Ini dong. dia yang ke enggak. Kelas itu Oh, dalam yang bagian pemrograman ya episode. kita bicaranya. Iya, itu mungkin dalam secara umum ya, kan dalam pemrograman kelas itu template buat membuat objek Hmm. gitu. Wadah ya? Iya, wadah betul sekali. Oh, oke, oke. Soalnya udah jarang ada typing ya, typing-typingan. Kalau di sini maksudnya, Din, typing yang gimana maksudnya? Eh, biasanya apa kalau latihan-latihan soal kayak gini tuh ada apa kecepatan mengetik Oh, gitu loh. mengetik. Oh iya, Hmm. kalau udah bab modul 6 nggak ada. Dina nanti kalau mau Ore. kecepatan mengetik, kakak sarankan di sini aja ya. Ini nggak seperti code monkey ya, tapi lebih lebih keren sih ini menurut kak. Lebih susah gitu. Hmm.
pakai ini aja nanti. Kirim di WhatsApp aja ya. Itu, Din. Metode. Kecepatan mengetik itu perlu ya. Apa itu metode? Fungsi. Fungsi, Din. Fungsi di dalam kelas. Fungsi dalam kelas. Yang ditempatkan di Itu dalam kelas. Jadi itu sebutan lain doang ya. Jadi sebenarnya Dina belajar loop, kemudian fungsi, kemudian belajar apa namanya? Fungsi-fungsi dasar, print, input, dan lain sebagainya, logika. Nanti sebenarnya kelas itu yang membungkus mereka semua. Jadi di dalam kelas oh itu, ya semua apa yang udah dipelajari itu bisa diterapkan di situ gitu. mirip. Jadi kelas itu ibarat wadah, bener, wadah besarnya itu. Dan fungsi di dalam kelas bukan lagi fungsi namanya, metode Oh, gitu. mirip ini nggak sih Kak? Apa sih? Eh kelas yang biasanya kalau misalkan kayak dibikin website-website gitu, itu nanti kayak kelasnya tuh bisa dimasukin ke dalam CSS gitu. Iya, betul. Betul Terus itu sekali. di Tapi utak-utik gitu kan. iya, betul, betul. Itu nanti kita berbicara turunan ya di bab ini sebenarnya. Oh, Betul, betul. oke. Jadi Oke, metode centang itu aja. segala Iya, sesuatu fungsi yang ada di dalam kelas. betul sekali. Oke. Astagfirullah. Properti. Properti itu Properti. variabel yang ditulis, yang ditempatkan di dalam kelas. Ini. Iya, betul. Yang ada. Nah, Oh, variabel itu ibarat suatu ini apa namanya? Ya properti ya, karakteristik kalau Kak menyebutnya. Jadi kelas itu variabel. ibarat orang tua, terus nanti variabel itu atau properti itu ibarat apa namanya? Apa yang dimiliki oleh kelas itu. Dalam hal ini misalnya manusia, dia punya telinga, mata, kemudian tangan gitu. Nah, kemudian Maksudnya itu kayak sesuatu yang bisa analoginya. kita tuh bikin sendiri nggak sih? Iya, Pak, itu Kayak Pak variabel kayak itu gitu. misalkan di game kemarin kan ada MW sama dengan Ya, dadada. oh MW bukan. itu variabel. Kalau ya betul. Tapi kalau di dalam kelas namanya properti. Kalau di luar variabel aja. Dia beda sedikit Oh, lah sebutannya gitu. kalau dalam kelas variabel. Kalau di luar, Iya. kalau dalam kelas properti, kalau di luar itu variabel. Iya. Bentar, Tapi aku kalau catat Dina dulu. udah paham terkait definisi teknisnya, dan jadi nanti maksud Kak, kalau ada orang yang ngomongin tentang kelas, terus dia nyebut properti, nah Dina nggak kemana-mana gitu. Oh dia menyebut variabel sebenarnya, tapi ada di dalam kelas gitu. Kemudian orang mungkin menyebut metodenya saya menambahkan ini gitu. Ah berarti itu fungsi, fungsi yang ada di dalam kelas. Nggak Oke, tahu bentar. saya gimana kenapa begitu, tapi ya itu nyocok aja sih ya. Karena Hmm, objek nanti yang kita bicarakan ada banyak ya. sebentar, aku catat dulu. Oke. Metode. Dina, ya udah. Oke, Oke, next. metode itu fungsi dalam Fungsi kelas. dalam kelas. Kalau dia di luar kelas berarti namanya fungsi Fungsi biasa. fungsi biasa. Oke. Terus kalau Tapi misalkan tapi ya variabel yang jangan di dalam sebut kelas, fungsi biasa juga ya. Ini fungsi hah? biasa gitu. Function. Ya enggak maksudnya ini fungsi ya fungsi kalau orang menyebut metode tuh biasanya dia udah di dalam kelas gitu. Oh ini saya pakai Oh, metode ini Kak gitu. Artinya kita nggak perlu bilang saya pakai fungsi ini di dalam kelasnya gitu. Nah kalau Dina nyebut hmm. oh saya pakai fungsi ini Kak. Nah berarti itu bukan kelas yang Dina bicarakan gitu. Paham? Oh, oke. Ngerti. Gitu. Siap. Properti Oke. tadi variabel yang Variabel di dalam dalam kelas. ya betul. Oke. Masih loading nih. Tapi Eh, aman-aman aja. kok nggak kayak ini? Ini masih loading, Din. Iya, lagi lemot banget di sini.
Apa karena pakai dari Visual Studio Code? Enggak. Dina pakai apa? WiFi atau Iya, maksudnya pakai dari WiFi. oh, Cuma dari siang tadi emang lemot banget. hujan nggak? Makanya kita masuk pro. Hah? Hujan di situ. Hujan iya. Lagi musim hujan deras di sini. Bogor Kelas. kan Din ya? Pasti pakai kelasan. Hah? Di Bogor kan? Iya. Kakak kan di Bogor juga kan? Iya, Iya, hujan kan? iya hujan. Di tempat aku hujan sih. Kelas 6. Ini gak sih? Ya. Oh, enggak ada tanda kurung. Kalau manggil metode baru ada tanda kurung. Yang membedakan ketika pakai tanda kurung sama enggak apa, Kak? Oh iya, lupa. Ini, jadi saya mute. Nanti Din, di dalam kelas itu kan ada properti. Nah, properti itu perlu dipanggil. Nah, cara memanggilnya agak beda. Ya, jadi nggak langsung dipanggil kayak variabel biasa, tapi dipanggilnya kelas, bukan nama kelasnya, tapi sebenarnya, tapi eh, bukan nama kelasnya sih ya, tapi apa ya bahasanya? Ya, kelas name lah ya, kelas name dot property gitu. Kita perlu naruh yang membuat saya itu berasal dari kelas loh gitu. Makanya kelas Oh, name dot property. Bukan kelas ya, bukan kelas name deh. Bukan. Itu bukan kelas, Dina. Bentar. gimana tuh? Coba antara objek atau objek juga nggak tepat ya. Coba kelas tapi nggak ada tanda kurung yang dot property ya oke. Nggak ada tanda kurungnya Oh, di jadi belakang. ini berupa panggilan bukan fungsi kan? Iya, kalau manggil itu Kalau fungsi pakai kurung. iya, kalau manggil fungsi ya. Kalau manggil fungsi pakai kurung. Kalau property cukup gitu doang. Class name dot Oke. property. Salah nih, bukan class name harusnya. Aneh nih. Pakai kurung. Siap. First name property biasa. Hah? Oh, Salah? kok saya nge-lag sih? Berarti objek name. Objek? Objek name. Kenapa Iya. objek? Sebenarnya bukan objek itu jatuhnya kelas isi dari kelas ya. Karena yang sebenarnya yang dimaksud ini kakak boleh anotasi nggak, Din? Boleh, boleh. Boleh ini? Enable dulu. Gimana, Yuna? Bentar. Enable annotationnya. Di stop share. No, no. Apa namanya? Ada kan tombol apa? Bar yang sering sering muncul buat stop share. Ada titik tiga. Ada. Oh, titik tiga. Ya, ada tulisan enable annotation katanya. Klik titik tiga dulu. Oh, enable annotation for others. That's one. Mencet Oke. kah? Ya, tekan dulu maksudnya. One. Oh, udah? Udah, wait. Duh, Udah berubah tulisannya. ini. Jadi nanti namanya untuk memanggilnya sebenarnya self, Din. Self dot nama propertinya gitu. Oh, Properti. Nah, kenapa tadi Kak bilang nggak tepat? Objek itu adalah kelas utuh ya. Jadi kalau dia bilang objek name itu salah sebenarnya. Tapi kalau mungkin ini itu di bawah konstruktor nantinya. Ya bisa dibilang objek lah, tapi nggak terlalu tepat. Gitu ya. Jadi self dot property ini cara memanggil properti itu. Nggak ada tanda kurung, sorry. Jadi nanti kalau oh. ada tanda kurung itu adanya memanggil metode ya. Oke, lanjut. Oke. Ini,
Hmm. Aduh, maaf Kak, lama banget. It's okay, it's okay. Oh, kayaknya lagi error deh, Din. Coba di refresh, Din. Kayaknya di reboot Kak, di grup Kak reboot. Hah? Ribut? Iya, servernya lagi down lagi. Walah. Ini cara Coba refresh di sini gimana? harus keluar dulu. Itu tutup Oh, paling keluar kanan, pojok kanan atas. ini. Oh, no, no, no. Pojok kanan atas. Itu tuh. Nah, itu. Ini kah? Iya, betul. Iya, benar lagi down berarti. Loading. Lagi Loading, down, Din. loading. Hmm. Kita nggak bisa pakai platform kalau kayak gini nanti. Ya, lagi down nih. Kakak juga nggak bisa. Oh no. Terus gimana dong? Hmm. Nanti Kak kirim codingan Kak aja ya. Kalau materinya ya ini bisa kita sampaikan kalau materinya. Cuman eh, teorinya jadi harus dipraktikkan supaya nempel banget gitu, melekat. Hmm. Ah, habis ini kan aku kan selesai ujian. Habisnya aku Iya, fokus ke coding saja deh. oke, ikut ya Dini. Ikut Hmm? ya. Lomba. Oh, Iya. kakak kekurangan peserta ya? Enggak, bukan kekurangan. Kakak mau supaya apa ya? Kalian tahu pipes-nya lomba coding itu gimana? Oh, Iya, aku, semua semua siswa kakak kumpulin nih yang mau ikut aja ya. oh, boleh deh, aku ikut. Oke, nanti kakak ini ya masukin ke grup. Kemudian Iya, ya semoga kalian lolos lah. aku juga ikut yang di sekolah, tapi Terus, bagian presentasinya. oh, maksudnya? Iya, jadi kan ada lomba coding di sekolah gitu kan. Nah, Iya. nanti apa? Sebenarnya aku dimasukin ke tim intinya buat ikut bikin aplikasinya juga kan. Terus? Cuma ya aku belum belum jago, jadi benar-benar tidak Oh, berkontribusi sama sekali. Terus dua oh, temanku ini yang oke, I jago see, I kan see. udah bikin. Nah, Oke, terus oke. tadi barusan hari ini jam berapa ya sore tadi aku bilang ke guruku aku pengen mundurin diri soalnya nanti malah kayak numpang nama doang kan. Cuma kata Hmm, gurunya ntar apa? Jadi teman-teman yang bisa ngoding ini milih aku buat ikut karena apa? Buat sebagai presentasinya, ya, ya, presentornya, I see. Presentatornya bukan ya. yang ngerjain. Oke, Jadi nice, Din. kayaknya ikut lomba Ya, dari kakak bisa deh. ya nanti kalau di sini kan Dina ngoding, kemudian presentasi. Hmm. Iya, batasnya itu 25, 23 Desember. Oh, 23 Desember. Iya, itu udah pengumpulan semua karya. Kemudian Hah? pengumumannya itu ya, ya makanya kakak gencar-gencarnya nih. Kalau Dina belum ada ide proyek, nanti kakak yang kasih. Gitu aja. Oh, boleh sih. Ya, Pas cuman libur gitu ya? bukan maksudnya nanti Dina kembangin gitu, dan kakak arahkan coba coba ini gitu. Karena kan proyek kakak Oh, temanya ya umum ya. Tinggal nanti kita ubah pakai tema yang ada di kompetisinya yaitu kebudayaan Indonesia. Ah, mudah lah itu. Aduh. semoga bisa ya. Ini nge-lag Hmm. lagi. Oke, nggak apa-apa, Lin. Ya, Nggak kakak aja yang ini ya. Kakak jelasin dulu materi hari ini supaya Dina ada gambaran. boleh. Ini aku stop share. Stop share aja. Duh, udah setengah jam ya. Hmm, oke. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita berada di labirin ya, permainan pengembangan permainan labirin tahap 1 nih.
part 1 lah, bukan tahap 1. Yang kemarin itu sebenarnya tugasnya adalah Dina coba membuat kelas ya, membuat kelas dengan gambar sendiri, kemudian dot blit ya, ditempel kayak stiker Hmm. gitu. Tujuannya sebenarnya itu melatih membuat kelas sama penempatan gambar di titik tertentu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke permainan labirinnya yang aslinya nanti kita akan membuat seperti ini. Ya, jadi hal Oh, yang kayak sesederhana ini codingannya bukan main ya, Dina. Jadi nanti Pac-Man lihat ya? aja. Ya, tapi di part 1 ini kita coba buat ininya dulu ya. Jadi nggak langsung kayak begini, nggak langsung ada tembakannya gini. Kita buat nanti eh, Tuh jalannya dulu. sprite-nya bisa bergerak sama ada dindingnya gitu. Kemudian musuhnya itu nanti di part 2 di selanjutnya. Kemudian mekanisme untuk tembakannya kita akan pelajari semuanya ya, dan gimana cara mengembangkannya nanti versi Dina, karena kakak akan berikan template untuk gamenya gitu. Nah, Oke. jadi secara umum Din, ini untuk dibawa nanti ya kemana-mana kalau Dina mendalami IT, itu tahapan dalam pengembangan proyek pengerjaannya itu pertama ada masalahnya, kemudian di situ muncul ide, kemudian direncanakan bersama tim, kemudian kembangkan prototipenya, kemudian maintenance-nya ya, perbaikannya mungkin dari orang satu ada usul dan lain sebagainya membuat gamenya lebih efektif, kodenya lebih cepat, kemudian diuji, nah habis itu dipresentasiin. Dan nanti Dina akhir dari modul 6 ini presentasi juga ya. Ya, Oh, jangan 1 jam juga ya. 10 menit aja gitu maksudnya. Presentasi dan ya presentasi kayak biasa gitu ya. Ya orang sebenarnya ini mama disuruh untuk ikut tapi nggak apa-apa kalau nggak bisa. Tapi kalau di kelulusan nanti itu wajib ya. Gitu ya. oke. Nah, kemudian sekarang ini dia ide permainan. Ya, ini teori banget lah ya. Ini terkait gimana menemukan ide, kemudian bahan-bahan dari permainannya apa. Sebenarnya media-media yang ada di internet itu dapat digunakan sebagai bahan game ya. Tapi yang jadi PR kita adalah gimana cara mengolahnya, begitu. Ya, nah sekarang kita berbicara game dengan pengembangannya itu Pygame ya. Kemudian Hmm. ini situs-situs yang dapat dipakai untuk mendownload gambar, karena di sini nanti kita objeknya gambar, nggak pakai turtle lagi ya, kita langsung pakai gambar. Ini nanti kakak kasih PPT-nya untuk melihat-lihat. Kemudian ada namanya nanti lisensi. Ini kita akan berbicara ini nanti kalau udah Dina publikasi di GitHub. Tahu GitHub? Tahu. Ini ya. Iya, Apa ini izin gak sih? iya. Lisensi itu Lisensi. nanti kalau Dina kan publikasi ada 2 jenisnya, private sama publik. Kalau publik itu tentu saja banyak orang yang bisa melihat dan bisa mengcopy kodenya. Nah, GitHub tuh Hmm. kerennya dia punya lisensi. Jadi dia bilang, oh ini bukan milik Anda gitu. Jadi kayak Hak cipta ya? iya hak cipta. Jadi kayak hak cipta kita itu ada gitu ya, dihargai lah gitu. Nah, sekarang perencanaan ini nanti Dina buat sendiri ya, kalau mau ya. Mungkin toolsnya berbeda tapi mind map di platform juga udah ada, jadi silahkan checklist juga udah ada. Nah, sekarang ini dia. Ya, dari sisi apa yang akan kita buat, pertama nanti kita buat jendela permainannya, kemudian latar belakang scene, dan dari sisi fungsionalitasnya kita buat loop-nya gitu ya. Kemudian kita ya, ini sprite ya. Sprite itu adalah semua objek yang ada di dalam scene-nya. Kemudian ini ada banyak Hmm. sprite ya. 1, 2, 3, 4. Pelurunya juga termasuk. Ini dia nggak muncul sendiri dari sini ya. Tapi ini juga sprite nanti yang kita tempel. Ini juga gambar Hmm. sebenarnya gitu. Kemudian ini Aku dia pernah bikin sprite. sprite. Gimana tuh? Ya, aku pernah bikin sprite. Sabar. Oke.
Mana ya? Oh nih. Widih, mana sih? Mana Eh, ada nggak nih? kelihatan ya? Nggak kelihatan, Din. Hmm, kelihatan nggak? Oh, iya ya, kelihatan. Kecil-kecil gitu. Iya. Kalau Oh, soal spread mah ntar ya gampang deh, aku gambar aja. boleh sih. Boleh. Tapi ya nanti ada formatnya ya. Nah, kemudian ini Oh, sprite-nya tadi oke. dinding, pemain, musuh, terakhir, dan peluru. Kemudian ini nanti yang akan kita Hmm. kembangkan fungsionalitasnya, loop game utama, gerakannya, dan tabrakannya sih yang membutuhkan sedikit ya logika lah gitu ya. Terutama tabrakan antara peluru Hmm. versus baik itu dinding atau musuh gitu. Dan ini kita bicarakan di part akhir ya. Karena koordinatnya ya. Bukan. Nanti kalau Dina nggak make masang logika di gamenya, kayak seolah-olah kalau ini peluru bertemu dengan musuh, ya udah ketemu aja, nggak ada yang mati gitu. Nah, kita perlu masang Oh, logika supaya ya seolah-olah tertembak lah gitu. Nah, gitu. oke. Oke, ini dia yang akan kita kerjakan ya. Pertama, membuat nanti jendela, latar belakang, sama sprite dindingnya. Kemudian loop game utamanya. Dan ini dia caranya seperti yang kemarin ya. Hubungkan modul, buat jendelanya, kemudian kasih nama kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ini loop utamanya. Time delay ini adalah ya untuk satu kali iterasi dia membutuhkan waktu segini gitu ya, maksudnya 50 per 1000. 50. 50 mili ya, bukan 50 second. Hmm. 50 per 1000, 0,05 lah ya. Nah, kemudian ini Itu dia, Kak, acara itu event ya? Kejadian. iya kejadian. Kembali deh. Maksudnya itu di luar ini ya, di luar gamenya. Jadi bukan jadi interaksi lah gitu ya. Jadi Dina make keyboard, kemudian make mouse, makainya nanti fungsi ini. Oh, Jadi ada banyak sekali kejadian di atau interaksi di Pygame ya. Dia mengatur itu, makanya dia bukan library standar ya. Dia cukup gede lah gitu sampai even mouse sama keyboard pun ada gitu. Kemudian, nah ini dia untuk objek permainannya ternyata semua apa namanya semua sprite yang ada di objek itu bisa kita kategorikan sebagai persegi panjang, ya. Itu yang oh, pertama. Sehingga meski dia nanti transparan, PNG transparan. buka kenapa? Meski dia apa backgroundnya tuh background transparan. Iya, bukan maksud Kakak itu sebenarnya misalkan kita punya ini space atau kanvasnya lah gitu ya, main window-nya. Jadi seolah-olah semua sprite yang ada di sini yang bentuknya lingkaran, segitiga itu sebenarnya dapat kita buat dalam frame rectangle gitu. Oh, Jadi nanti tinggal ditempel gitu maksudnya Din. Dot bleed itu loh, gitu. Gitu. oke. Kemudian ini dia bentuk eh untuk kelas utamanya, bukan kelas utama tapi turunan dari kelas sprite yang merupakan ya ini nantilah Kakak jelasinnya di codingannya langsung. Jadi ini kelas turunan dari kelas utama sprite. Kemudian ini konstruktornya. Nah, yang tadi itu yang Kakak bilang cara memanggil properti itu yang ini nih, Din. Self dot property-nya gitu. Nah, Oh, gitu ya. Makanya ini properti itu tadi variabel kan? variabel di dalam kelas. Nah, sekarang ya mungkin Dina bertanya, loh image itu kan kok nggak ada? Oh ya, sebelum ke situ, properti itu biasanya ada di dalam tanda kurung konstruktornya. Nah, ini semuanya ini adalah properti dari kelas game sprite. Ini nama kelasnya, ini propertinya. Kecuali self ini ya, ini adalah penanda bahwa dia itu kelas gitu. Ada properti Hmm. picture, W, H, X, and Y. Gitu ya. Jadi Oh, ada ini properti bawahnya ini. dikasih nama ya, Yang ini. Nah, ini yang self image. self dot semuanya ini cara memanggil mereka, cara mengaktifkan mereka Oh, gitu. Jadi
kalau Dina manggilnya langsung namanya X aja, dia nggak mau kepanggil. Oh, saya bukan bagian dari objek artinya gitu. Bukan bagian dari kelas. Nah, ini dia yang membuat kelas itu unik ya. Jadi dia punya metode sendiri untuk mengaktifkan variabelnya. Gitu. Nah, kemudian Oke. di sini kalau Dina lihat ada self.image. Sedangkan di dalam konstruktor ini, tepatnya game sprite ini, kok nggak ada variabel image, Kak? Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Tapi saya Ini memanggil ya. image, iya. Yang ini kan self.image ya, betul? Hmm. Kemudian sorry. Ini, sorry Din, Kakak miss sedikit. Jadi self.image ini adalah nanti untuk memanggil properti yang ini. W sama age ya. Tapi Hmm. nanti ini yang miss Kakak tadi ya. Kita nggak punya metode ini secara langsung. Sehingga sebenarnya metode ini karena kelas ini kelas turunan, dia asalnya dari sini, dari Pygame-nya. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau Dina nggak pakai Pygame, dia nggak bisa terpakai metode yang satu ini. Metode image.load. Iya, itu Meski meski ada picture-nya di sini. iya. Picture-nya itu kan udah kita definisikan di sini ya. Jadi kayak ini kan fungsi yang belum belum ada sebelumnya kan. Hmm. Tiba-tiba ada gitu maksudnya. Image, nggak ada image di sini. Kemudian dot load ini metodenya ya. Nah, jadi Jadi kalau image itu dari sprite ya. ya kalau kelas turunan itu biasanya dia tinggal manggil fungsinya atau metodenya. Nggak perlu ditulis ulang. Itu kelebihannya kalau kita udah jadi keturunan gitu ya. Kita nggak perlu dari awal lagi. Gitu. Kemudian ini untuk memanggil variabel X. Ini untuk memanggil variabel Y. Kemudian ada metode .reset. Ini fungsinya untuk menempelkan gambarnya. Nah, self.image di koordinat ini. Gitu ya. Kemudian Oke. yang ini untuk membuat objek. Nah, satu kelas utuh itu yang disebut objek. Variabel gitu ya. Variabel yang isinya itu adalah kelas. Nah, ini objek pertama gitu. Nah, ini gitu. Jadi nggak tepat sebenarnya yang Hmm. yang tadi itu kurang lah ya, bukan nggak tepat. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian ini kita buat objek yang kedua namanya player tapi koordinatnya ya. Kalau yang ini di koordinat 200,250, tapi ini di koordinat ya 5,400. Ya, kurang lebih di sinilah ya. Kalau bentuknya begini, kurang lebih dia di sini nanti. Dan ingat Hmm. Dina, ingat kan eh, apa namanya? Kita udah berbicara di sini bukan pakai turtle lagi. Koordinat itu dihitungnya dari pojok kiri atas. Oke? Iya. Pojok kiri Hmm. atas 0,0 ke bawah y-nya semakin besar bukan negatif, ke kanan x-nya semakin besar. Gitu ya. Hmm. Oke. Kemudian sekarang kita langsung ke part 2. Ini udah sedikit ini. Speedrun. Nah, Let's sekarang go. yang tadi itu kita nempel gambarnya doang, Din ya. Nah, kita Hmm. sekarang berbicara, kita coba buat sprite-nya itu bergerak, tapi dindingnya jangan ya. Cukup Oh, gerakkan oke. yang ini doang ya. Nah, dia nanti bentuknya Uh. seperti inilah gitu, bisa bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah. Caranya gimana? Kita akan menggunakan eh, membuat suatu kelas lagi yang merupakan turunan, ya ibaratnya Dina nanti ada turunannya lagi lah gitu. Gitu. Ibu mama Oke. kelas utama, Dina turunan pertama, ada turunannya lagi gitu. Ya. Oke. Nah, ini dia namanya kelas player. Nah, di kelas player ini dia spesial ya, kita tambahkan sesuatu, ini teori doang semuanya. Kita langsung ke codingan aja supaya lebih jelas dan kalau nggak ada Praktek ya. langsung. Iya. Ntar aku baca deh di sini. Ini nggak ada di sini ya, nggak semuanya lengkap kalau di PPT. Tapi yang Gak jelas apa-apa. nanti
di kelas ini, di kelas player ini, kita ada 2 properti tambahan. Mana dia tadi? Yaitu X-speed sama Y-speed. Gitu ya. Jadi ada X-speed sama Y-speed. Nah, sekarang Oh, gimana cara tergantung sumbunya ya? iya. Jadi nanti Oke. dia bergerak nggak bisa nggak bisa ini diagonal gitu, tapi di 4 arah gitu ya. Kiri, kanan, Hmm. atas, bawah gitu. Pergerakannya begitu. Nah, sekarang ada nanti di loop game-nya itu kita make ya yang tadi untuk setiap event yang ada di dalam Pi game-nya, kalau kita menekan quit nanti dia out, tutup jendela gitu. Kemudian selain itu ini tombol-tombol kalau nanti Kakak kasih ininya, tombol-tombol untuk Oh, yang di eee, keyboard ya? iya event-event itu gini aja, ada quit, key up, key down, kemudian key up, mouse button down, mouse button up, dan sebagainya, gitu. Ini jenis-jenis tombol yang ada di jenis event ya, yang ada di Pygame-nya. Nah, kemudian ini dia, loop-nya nanti pertama untuk menangani event-nya kita pakai ya ini, kalau kita neken exit nanti dia berhenti permainannya. Run sama dengan pause, run-nya nanti di sini. Kemudian kalau menekan key down, dia akan ke bawah. Kalau key down nanti ada lagi tipenya. Kalau kita menekan yang ke kanan, dia akan ke kanan bergeraknya, kemudian ke kiri dia akan ke kiri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk membuat atau mengisi latar belakangnya dan titiknya ya di paling awal ya supaya penuh gitu. Kemudian warnanya dengan warna hijau. Nah, kemudian ini untuk menempelkan wall-nya sama player-nya di scene kita, di layar kita, kemudian mengaktifkan gerakan, ini sekaligus mengaktifkan atau mengupdate setiap apapun perubahan yang kita lakukan pakai .update. Kemudian ini untuk Kak, menundanya, yang mana? itu nggak bisa. Emang kalau kita jalanin apa codingannya, itu kan otomatis aktif kan? A Apakah memang apanya? harus dipanggil lagi? A a apa maksudnya gimana? Oh enggak, kayak kalau misalkan apa kita udah seng apa coding nih panjang Hmm, lebar gitu. hmm, Terus kita pencet play. hmm. Itu kan ya otomatis ya. Oh enggak, otomatis memang. Kan kok Ini dipanggil maksudnya kayak lagi? manggil Maksudnya? perlu manggil fungsinya. Eh, eh Oh, oh I tadi. see. Kenapa perlu ditulis begini gitu? Iya. Iya, karena ini semuanya ini adalah semua kodenya ini adalah apa yang tampak di layar gitu. Jadi maksudnya Dina bisa langsung menjalankan gamenya karena ada perintah memang yang mengatur itu. Dan Dina bisa Hmm. melihat perubahan di layarnya contohnya karena ada perintah .update gitu. Kemudian Dina bisa melihat gambarnya ada perintah .reset. Gitu nggak maksud pertanyaannya? Atau Oh, bukan jadi sih, cuma aku dapat Oke, dapat ya. Nah, kemudian ini ya. delay ini 50/5000, 1000, 0,5 0,05 detik ya, untuk, Hmm. delay-nya. Kemudian diperbaharui lagi layarnya, ini untuk setiap perubahan yang terjadi pokoknya harus, diperbaharui gitu. Nah, Oke. sekarang ini semoga bisa oh nggak bisa ternyata langsung. Saya udah buka, oke nggak error, baguslah. Ini dia Dina, bentar. Wait. Kelihatan? Uh, Nah, yang pertama nanti Dina, semua apapun yang kita pakai di sini, di dalam ini terutama gambar ya, harus sudah di-download. Nah, ini dia. hmm. Nanti Kakak kasih, ya tapi bebas sih kalau mau pakai gambar lain juga bisa aja. Itu yang pertama. Kemudian, eh apa namanya?
saat kita menjalankan ini, nanti karena Visual Studio Code itu nggak kayak platform kita, dia akan muncul di apa namanya jendela yang lain. Contohnya, Kak jalankan. Nah, jendelanya muncul baru gitu, ya. Oh. Jadi nggak langsung di sini nih, nggak langsung di sini karena ya Visual Studio Code tuh lebih profesional ya dari Algo gitu. Jadi platform kita juga udah bagus ya sebenarnya, tapi nggak mampu lah mengembangkan game gitu, belum mampu. Nah sekarang Hmm. kakak jelasin ya per ininya lah ya. Nah yang pertama ini untuk memanggil semua modul di dalam Pygame. Nah, kalau di dalam Visual Studio Code tidak seperti di platform Algo, kita tidak perlu mengaktifkan semua submodulnya. Jadi nggak perlu pakai pygame.init. Ya bisa sah-sah saja sih kalau Dina pakai ini, tapi ya itu nggak perlu sebenarnya gitu. Kenapa? Karena Visual Hmm. Studio Code itu udah profesional ya. Jadi kayak ya sekelas Pygame itu bukan seberapa gitu. Dia udah ke React, kemudian ya banyak lah ya library yang dia tanggung gitu. Gitu. Nah, kalau di platform kita perlu mengaktifkannya dulu. Kenapa? Belum terintegrasi soalnya, ya. Belum nyambung gitu. Nah, sekarang Hmm. yang pertama kita buat kelas game sprite-nya. Nah, ini turunan dari library apa namanya? Ini Pygame, Din. Nah, kemudian ini konstruktornya, saya punya image, kemudian titik koordinat X, Y, kemudian panjangnya, lebarnya, nah gitu ya. Nah, kemudian ini untuk memanggilnya. Nah, yang ini kemarin kakak udah bilang super itu adalah salah satu metode untuk menguasai semua properti. Dan Dina juga selain menggunakan super, bisa langsung memakai nama kelasnya. Ya, nama kelasnya itu yang ada di dalam tanda kurung ini. Tetapi kekurangannya kalau Dina langsung pakai nama kelas, ini nggak dinamis ya, perubahannya itu kayak kalau Dina mau mengubah sesuatu di kelas induk, itu nggak turut ke kelas turunan. Jadi better Hmm. sebenarnya pakainya super. Ya, jadi nanti ini boleh diubah pakai super ya, tapi udah telanjur nggak apa-apa lah. Nah, kemudian ini untuk memanggil image-nya nanti self.image sama dengan kita transform dulu supaya nanti satuannya sama ya gimana pun gede gambarnya. Kemudian self.rect ini, nah ini untuk membuat gambarnya itu menjadi persegi panjang, rectangle ya. Nah, Hmm. .getRect ini bukan berasal dari apa yang kita buat, tapi dia berasal dari metode Pygame. Kemudian self.rectx ini adalah posisi apa namanya? Sprite-nya, Posisi ya sprite-nya subuh pertama kali X. terhadap sumbu X, kemudian Y terhadap sumbu Y. Nah, kemudian Hmm. .reset ini adalah ya kita menggunakan .bleed di sini, dia nanti nempel gambarnya gitu. Di posisi ini. Ini digambar, ini ditempel. Nah, sekarang kelas player kita membuat kelas lain yang nanti bertanggung jawab atas kecepatan dari sprite-nya ya. Makanya di sini ada tambahan selain size X, size Y, ada Speed. player speed X, speed Y juga boleh ya. Kemudian Oke. panggil kelas ya neneknya apa? Neneknya lah mungkin ya. Yang tadi itu mungkin sepuhnya nggak tahu. Ini Oh. kemudian kemudian ini ada konstruktornya tentu saja harus ditulis semua apa yang ada di apa namanya di kelas utamanya tadi, induknya tadi. Nah, kemudian kita punya tambahan tadi, tinggal ditulis tambahannya. Jadi kita nggak perlu repot memanggil yang sebelumnya. Nggak perlu repot menulis ini karena saya ini turunan gitu. Jadi kayak saya udah dapat apa yang Anda punya gitu. Jadi tinggal saya punya sesuatu hal baru, tinggal itu yang saya kembangkan sekarang. Apa yang sudah dikembangkan di sebelumnya itu sudah nggak perlu kita otak-atik lagi di kelas ini. Gitu maksudnya. Hmm. Oke, aman? Ya, jadi nanti Dina mungkin bertanya ini maksudnya apa gitu. Nah, kemudian Din,
di dalam kelas player ini kita punya metode .update supaya nanti kecepatannya ini bergerak gitu ya. Nah, di sini adalah untuk menginisiasi atau mengaktifkan kecepatannya. Wait. Oke, Din. Depth update ini adalah metode untuk mengatur mekanisme kecepatan dari sprite-nya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang ini untuk membuat variabel-variabel yang kita akan terapkan di kelasnya. Ada Itu tadi definisinya. Sekarang udah iya, masuk. iya. Oke. Nah, sekarang variabel-variabel yang ada di dalam kelasnya ini kita definisikan di luar dulu. Nah, kemudian ini untuk membuat objek. Yang pertama objek yang kakak buat wall1 ya atau W1. Bebas nanti namanya objeknya apa, terserah. Tapi yang jelas isinya harus, ya nggak harus ya, isinya adalah kelas itu sendiri. Kalau bukan kelas isinya bukan disebut objek ya, tapi namanya variabel biasa gitu. Nah, kemudian W2 juga demikian. Ini ya, sampai seterusnya. Nah, kemudian kita create lagi sprite yang lain untuk playernya, pakai kelas player itu, turunan dari kelas ini, game sprite. Makanya sedikit berbeda ya. Nah, di sini dia bilang koordinatnya itu nanti di 0,0. Sorry, bukan koordinat. Tapi player, speed-nya. Speed-nya diam dulu gitu, nggak langsung bergerak di 0,0. Nah, kemudian ini loop-nya. Nah, loop-nya ini ya pertama diinisiasi pakai suatu variabel biasa, run sama dengan true, kemudian time delay-nya 5% second, kemudian isi background-nya. Nah, sekarang untuk setiap event di dalam event yang ada di sprite, kalau tipenya quit, tolong run ini diubah jadi false, sehingga permainan berhenti atau keluar. Kemudian selain itu, kalau key down dan key down-nya itu ke kiri, tolong kecepatannya min 5. Min 5 ini artinya bukan ke Oh, kiri ya, ke kiri. sesuai Kemudian kalau direction ya? iya, kalau ke kanan 5, kalau key up itu artinya dilepas. Ini kalau sorry, ini kalau ke atas bukan dilepas. Kalau dia ke atas itu ya, itu artinya nanti perubahan kecepatannya menjadi 5, kemudian kalau dia ke bawah itu jadi 5. Karena kan ya sesuai yang tadi ya, koordinat tuh kan agak berbeda sedikit. Nah, kemudian kalau key off itu semua kecepatannya jadi berhenti ya. Maksudnya ya dia nggak bergerak gitu. Nah, sekarang di reset ini artinya apa? Kak, Kita menggambar. Apa? Din. up itu berarti di di nggak dipencet. Iya. Yang ini kan maksudnya? Bukan Ya, yang ini kan? Iya, nggak dipencet ya. bukan bukan. Berarti Iya, kalau nggak key dipencet up ya. itu berarti nggak dipencet. Oke. Iya, betul. Betul, Din. Oke. Kemudian setelah itu kita gambar objeknya wall1, wall2 sama pacman-nya, kemudian di-update. Kemudian ya tampilannya juga di-update lah gitu ya. Nah, sekarang kalau dijalankan nah, ini dia nggak muncul karena saya titik Oh, koordinat ininya saya di belakang gitu nih. Nah, gitu. Nah, lucu. dia bisa ke belakang ya. Gitu. Nah, Wow. gitu Din. Jadi gitu aja ya. Ini aduh banget Kakak. Segitu aja kan? Iya, segitu aja. Ini nanti Kakak kasih ya codingannya, Din. Oke. Nanti Boleh. Aku mau pelajarin. iya ya. Masih Dan dapat dimengerti. apa namanya? Nanti di otak-atik aja ya supaya lebih ini karena kan kalau Kak jelasin mungkin sedetail apapun harus praktik memang sendiri ya terutama. Boleh. Oke, Din. Cukup. Ya. Terima kasih. Bye bye. Oke. Pas, Sampai pas, jumpa minggu pas. depan. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama.